Gempur rokok ilegal, gempur, gempur, gempur. Rokok, Li. Rokok opo iki? Wes, Gak jelas. Gak. Li, tenang, Rai. Rasa luar negeri, harga warung kopi. Mau Nani. Tenan wis, Oh, Mbak Leli, nawari rokok, Mbak. lah iki kok ngene. Mau. arek iki maneh. Pancet ae. Lah bener iku, wani menolak. Pancen bawis rek wani menolak. Nah, terus pripun, Dengan Mbak? menolak membeli, sampean ini sudah membantu memutus rantai distribusi rokok ilegal. Dampak negatif rokok ilegal bisa membahayakan kesehatan karena tidak melalui uji lab dan mengganggu alur perekonomian. Padahal hasil pajak cukai dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan layanan kesehatan. Jadi Lur, yuk kita sama-sama gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal, gempur, gempur, gempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Anda pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dimas Arya untuk kembali lagi menjumpai Anda dalam talk show bersama dengan Bea Cukai Malang di hari ini. Dan seperti biasa, tema kita adalah penegakan hukum gempur rokok ilegal. Dan seperti biasa juga sudah hadir di tengah-tengah kita yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Bapak Pitoyo, beliau adalah yang membidangi penyuluhan dan juga pelayanan masyarakat dari Bea Cukai. Selamat pagi Pak Pitoyo. Selamat pagi. Mungkin bisa menyapa pemirsa dulu, silakan. Selamat pagi para pemirsa. Perkenalkan saya Pitoyo pribadi, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Malang. Baik, terima kasih Pak Pitoyo, dan juga di samping Pak Pitoyo sudah ada salah satu anggota DPRD Kota Malang, yakni beliau adalah Pak Harfad Kurniawan yang saat ini menjabat sebagai sekretaris di Komisi A bidang hukum dan juga perizinan. Selamat pagi Pak Harfad. Pagi. Bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu, silakan. Selamat pagi pemirsa Batu TV. Saya Arfad, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang. Baik, terima kasih. Dan untuk Anda pemirsa Batu TV, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana pengelolaan dari Bea Cukai, kemudian dari DBHCHT, yang mungkin kalau pemirsa Batu TV lihat banyak sekali baliho-baliho yang terpasang di jalan-jalan. Apa sih DBHCHT itu? Mungkin belum tahu. Ini nanti Pak Pito yang akan menjelaskan kepada Anda, dan mungkin juga nanti bagaimana pengelolaannya, bagaimana pengawasannya melalui DPRD Kota Malang. Mungkin langsung saja kita ke Pak Pitoyo untuk DBHCHT itu sendiri, Pak. Dijelaskan kepada pemirsa atau juga kepada masyarakat umumnya, DBHCHT itu apa? Silakan Pak Pitoyo. Begini Pak Dimas dan pemirsa sekalian, memang agak susah ya mengelafalkan DBHCHT ya bagi masyarakat awam yang kurang mengenal Bea Cukai. Jadi DBHCHT itu singkatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Ya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau itu merupakan salah satu penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari persentasi bagian dari cukai hasil tembakau yang diterima oleh pemerintah pusat. DBHCHT berdasarkan rasio dari masing-masing sumbangan dari pemerintah daerah, kemudian dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk pemanfaatan tertentu, diantaranya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, kepentingan kesehatan, dan untuk penegakan hukum. Begitu Pak Dimas. Lalu kemudian Pak, untuk pemanfaatan DBHCHT sendiri, terutama di Bea Cukai Malang, apakah itu mungkin ada semacam arahan atau mungkin sedikit intervensi dari pemerintah pusat, dari Bea Cukai Pusat, seperti apa? Betul, DBHCHT merupakan salah satu anggaran yang diberikan earmark atau diberikan pembatasan. Jadi penggunaannya tidak dibebaskan secara penuh, namun diberikan pembatasan-pembatasan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini PMK 72 tahun 2017.
24. Oke. Jadi terkait penggunaannya digunakan diantaranya 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan masyarakat, dan 10% untuk penegakan hukum. Begitu, Pak. Iya, Mas. Nah, mungkin saya ke Pak Arfad dulu nih, Pak. Dari DPRD Kota Malang sendiri, sejauh ini bagaimana untuk pengawasannya untuk alokasi DBHCHT ini? Apakah nanti sudah tepat sasaran atau bagaimana? Sementara ini dari DPRD Kota Malang, bagaimana pengawasannya untuk itu? Iya, terima kasih. Jadi DBHCHT ini salah satu dana alokasi khusus ya, yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang benar-benar sangat membantu. Kami di Dewan itu yang pastinya setiap penyusunan APBD pasti akan mengawasi dalam proses penyusunannya apakah DBHCHT ini sudah teralokasikan secara benar, sesuai keperuntukannya, sesuai amanah dari pemerintah pusat, yang kemudian didistribusikan pada pos-pos belanja APBD seperti dari mulai kesehatan, kemudian penegakan terkait cukai rokok, dan kemudian juga mulai bantuan sosial dan lain sebagainya. Yang jelas proses pengawasan kami ada dua, yaitu pada proses penganggaran, kemudian juga proses terkait penegakan terkait rokok-rokok ilegal seperti itu. Mungkin itu sih Mas Dimas. Iya. Nah ini jadi kalau kita berbicara masalah di BHCHT ini kan pasti nggak lepas dari penerimaan cukai di Bea Cukai sendiri, Pak ya. Nah kalau kita melihat sekarang kondisi real di masyarakat, peredaran rokok ilegal ini kan cukup mengkhawatirkan gitu Pak ya. Bandingin juga beberapa teman ini juga sebagai pengguna juga gitu. Nah ini mungkin dari Bea Cukai sendiri, dari Pak Pitoyo, sekarang ini kalau melihat fenomena yang semacam ini kan nanti pasti akan pengaruhnya terhadap penggunaan di BHCHT ini, dari penerimaan cukainya berkurang, lalu kemudian juga alokasinya juga nanti pasti berkurang. Betul. Lalu ini bagaimana antisipasi dari Bea Cukai sendiri sejauh ini? Iya, tentunya tidak lepas dari bahaya rokok ilegal dulu ya, memang di akarnya seperti itu. Jadi dari rokok ilegal, kalau konsumsi peredaran rokok ilegal itu tinggi, tentunya yang pertama merugikan bagi masyarakat karena sama sekali tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara. Kemudian yang kedua, dampak negatifnya rokok ilegal. Jadi untuk pendaftaran pabrik rokok yang baru sebenarnya dipersyaratkan untuk melakukan tes tar dan nikotin. Nah, untuk rokok ilegal sendiri karena diproduksi secara ilegal, maka mereka tidak mematuhi ketentuan itu sehingga kadar tar atau nikotinnya tidak terkendali. Kemudian dilihat dari sisi sosial, karena harganya murah, nanti akan sangat mudah dikonsumsi oleh misalnya anak-anak, kemudian murid-murid sekolah ya, yang seharusnya belum berhak menikmati rokok. Jadi seperti itu. Kemudian apabila memang penerimaan negara berkurang, tentunya porsi yang menjadi DBHCHT yang akan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah itu tentunya juga berkurang. Nah itulah salah satu alasan-alasan dari kenapa rokok ilegal itu sangat berbahaya bagi kita, bagi kesehatan, bagi sosial, bagi negara juga. Begitu. Padahal ini kan cukai yang masuk melalui rokok ini kan juga dikembalikan lagi kepada masyarakat tentunya Pak ya. Betul. Nah sekarang untuk masyarakat sebagai konsumen dari rokok ini, baik rokok ilegal maupun rokok legal, untuk membedakan secara signifikan ini sebetulnya perbedaan yang mencolok dari rokok yang legal dan tidak legal atau ilegal ini seperti apa sih Pak sebetulnya? Banyak ya, rokok legal itu memang mempunyai ciri-ciri yang mudah dari yang mudah sampai yang paling susah dikenali. Yang pertama yang paling mudah adalah rokok ilegal, diantaranya rokok yang tidak menggunakan pita, rokok polos atau tanpa menggunakan pita. Itu paling mudah dikenali, sehingga apabila menemukan rokok yang tanpa pita cukai sudah jelas itulah adalah rokok ilegal. Kemudian yang kedua, rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Ini mungkin yang lebih dari mulai yang mudah sampai yang agak susah ya Pak. Yang menggunakan pita cukai bekas. Pita cukai bekas ditandai dengan banyaknya
tidak mulusnya permukaan pita cukai yang ditempelkan. Kemudian ada misalnya warna-warna yang lain, kusut, kemudian terlipat. Nah, seperti itu bisa merupakan pita yang bekas ya. Kemudian ada palsu, pita palsu. Nah, ini memang dari cetakan yang mulai cetakan yang sederhana sampai cetakan yang memang benar-benar menyerupai. Jadi betul, memang memerlukan teknik-teknik tertentu untuk melihat pita cukai palsu. Sebenarnya pita cukai juga sudah dilengkapi dengan fitur keamanan yang sangat sophisticated lah, sangat banyak ya, sangat tinggi nilainya, sangat susah untuk ditiru. Tapi bukan tidak mungkin bagi orang-orang yang mempunyai niat jahat itu mudah untuk ditiru. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah rokok yang salah personalisasi. Jadi setiap pita cukai itu mempunyai personalisasi atau kode bahwa itu diproduksi oleh pabrik tertentu. Nah, penggunaan pita cukai yang bukan merupakan haknya pabrik tertentu tersebut, kemudian misalnya dari pabrik A dipakai oleh pabrik B, itu merupakan rokok ilegal juga. Kemudian yang terakhir adalah rokok salah peruntukan. Jadi rokok itu ada rokok yang SKT, sigaret kretek tangan, yang otomatis nilai cukainya tidak terlalu tinggi. Ada juga sigaret kretek mesin atau sigaret putih mesin. Jadi yang semuanya diproduksi oleh mesin dan otomatis cukainya memang lebih tinggi daripada sigaret yang rokok yang tangan. Nah, itu biasanya sigaret kretek mesin itu ditempeli dengan pita yang lebih murah dari sigaret kretek tangan, sehingga tentunya itu termasuk fraud dan penerimaan negara yang seharusnya diterima itu sebesar itu menjadi berkurang. Iya, baik. Ya, pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, ini perbincangan masih akan kita lanjutkan lagi nanti. Kita masih akan mengarah ke Pak Harfad Kurniawan selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang terkait bagaimana langkah dari DPRD Kota Malang tentang penegakan hukumnya ini. Secara hukum, lalu kemudian secara perizinan, bagaimana antisipasi yang dilakukan, kemudian sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kota Malang, akan kita tanyakan sesaat lagi setelah kita jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Kones ngusungi botol ndek ngarep ya. Wis, Lek, beres. Lah ngono gantian aku tak ngopi ya. Oke. Rokok, Lik. Wah. Murai. Wah, tepai. Pas aku gak duwe rokok pisan. Rokokku entek. Wah, rokok opo iki? Enak iki, Rik. Murah. Sampeyan nek rokokan iki gak kirani kere, soalnya jeneng regane murah. Wes, gak jelas. Podo iki lek mek beda pabrik. Aku rokokan ngene gak level. Cangkemku pahit. Iso sampeyan lho lek rokokan iki, tak jamin lek masang foto iso sundul langit. Iki lho, label opo? Gak gelem iki. Gak. Lek tenan murah iki, Lek. Lek, tenan iki gak gelem, Lek. Enggak. Enggak ya enggak. Gak. Terus. Sik, iki sing tengah iki lho kumpul di tengah. Jebol, kalah iki. Ini aku dhewe iki lho jebol iki. Aduh. Sembuh kah? Sak ronde maneh. Sik, Sak ronde. golek rokok, sak rokokan. Tenang di. Golek rokok nang warung. Pas. Nih. Kilo rokok enak. Rasa luar negeri, harga warung kopi.
Rokok opo iki? Rokok enak iki. Gak jelas ngene Sam, kan pita cukai. Mau aku. Tapi kan enak, murah. Wedi aku lek lek polosan ngene iki lho, medeni aku. Engko Wedi lapo? ngeri koranku. Alah iku saking ae. Gak gem tenan iki berarti. Enggak iso. Serius getun kon kok. Enggak. Tenan iki. Tenan wis, Oh, terima kasih. wis. Mas, rokok Mas. Oh, alah. Rokok Mas, murah. Mas, rokok Mas. Rokok ae bensin iki lho, Entek. Oh, alah. Gak ada duit tibake. Rokok Mas, murah. Cek enake ambune masakanku iki sik tak tilikane sih. Wah, enak rek, rame iki warungku mari iki. Jan enak ya masakanku iki. Oh iya sik tak nang ngarep, entenono dilut ya. Pak, Apa? sampean ro. Apa oh? Abang rene ana tuku rokok ya. Terus. Moro nek embonge ditawani wong sih. Ya apa? Ini nanti tuku rokok tak warang ngono ya. Terus? Moro mbek wong ditawani. Iki lho rokok tak telok. Polosan non. Aduh bahaya iku lek polosan iku. Apa biasane? Gak ono cukene iku. Iya. Wah, bahaya. Kena pasal Yo awakmu. sih, aku mang untung gak tuku. Gak tak undakno wis ya kamu Oh, tuku iya. ndek kene terus. Suwun ya. Suwun Mbak Lel. Ya. Mbak, bakso kayak biasa nih, 1 mangkok. Nggih, Pak, sekedap. Mbak Leri, saya nawari rokok, Mbak. Rokok apa iki? Rokok murah iki. Di Lho, sini Mbak. delok. Kok ngene? Sing siji yo ngene. Mau. Sampeyan repot ke bati akeh ora gelem. Sampeyan lek batine akeh, sampeyan iso buka cabang nang ndi. Mau aku masih batiku akeh wong dolanku iku aman kabeh, legal kabeh wong aku iki tak dukung. Mau aku kok dikenek pasal aku mau. Arek iki maneh. Kaya opo lek indis ekonomi. Lek gak ngene kate kerja apa? Indis. Mbok golek liyane pancet ae. Lah bener iku, wani menolak. Pancen bawis nek wani nolak. Lah terus pripun, Mbak? Terus kene, logo-logo sih, ayo. Dengan menolak membeli, sampean ini sudah membantu memutus rantai distribusi rokok ilegal. Dampak negatif rokok ilegal bisa membahayakan kesehatan karena tidak melalui uji lab dan mengganggu alur perekonomian. Padahal hasil pajak cukai dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan layanan kesehatan. Jadi Lur, yuk kita sama-sama Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Gempur. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam dialog interaktif bersama dengan Bea Cukai Malang dan dengan tema penegakan hukum gempur rokok ilegal. Kita kembali lagi ke Pak Harfad Kurniawan, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang. Nah, Pak Harfad, selaku anggota DPRD Kota Malang, bagaimana sebetulnya fungsi pengawasan untuk penyusunan anggaran terkait dengan pemerintah Kota Malang, kemudian juga dengan Bea Cukai terkait dengan DBHCHT ini seperti apa sebetulnya? Iya. Yang pertama yang pastinya adalah anggaran bagi hasil tembakau ini sangat berpengaruh dan sangat penting untuk masyarakat, perlu masyarakat ketahui itu dulu. Yang pertama banyak sekali untuk kesehatan, terutama dengan adanya pembiayaan BPJS dari pemerintah itu menggunakan salah satunya alokasi anggaran DBHCHT ini, yang setidaknya alokasi BPJS atau masyarakat yang mengetahui BPJS gratis atau BPJS PBID maupun PBIN nasional itu dari anggaran ini, sehingga itu akan dialokasikan untuk masyarakat yang rentan dan tidak mampu. Kemudian BPJS-nya itu dibayarkan dari bentuk kehadiran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Yang kedua, juga ada beberapa anggaran-anggaran dari DBHJAT ini yang dialokasikan untuk pelatihan-pelatihan seperti di dinas sosial, yang digunakan dibelanjakan untuk pelatihan UMKM dan lain sebagainya, terutama adalah saudara-saudara kita yang ada di pegawai rokok ya, pegawai rokok di buruh pabrik rokok. Yang ketiga terkait penegakannya, pastinya yang jelas pada dasar penegakan hukum untuk terkait cukai ini sudah ada wewenangnya dari saudara-saudara kita yang ada di Bea Cukai, kemudian juga ada aparat penegak hukum. Kami pemerintah daerah, kehadiran kami adalah satu, membantu mensosialisasikan melalui billboard yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang, melalui media sosial yang dimiliki oleh pemerintah Kota Malang, dan kemudian juga ada Satuan Polisi Pamong Praja yang ikut menindak di pasar-pasar atau kan memberikan informasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Bea Cukai untuk menindak hal tersebut. Karena apa? Rokok ilegal ini sangat merugikan masyarakat, terutama dalam kepentingan belanja APBD untuk masyarakat yang tidak mampu. Salah satunya adalah pemenuhan UHC melalui BPJS, PBIN maupun PBID yang dibayarkan oleh pemerintah Kota Malang, seperti itu. Iya. Nah, kalau berbicara masalah rokok ilegal ini kan, penegakan hukumnya ini kan memang saat ini mungkin kalau kita melihat ada beberapa yang sudah memang tepat sasaran, lalu kemudian juga ada juga yang belum menyentuh, terutama di daerah-daerah yang terlalu pelosok mungkin. Nah, kalau dari DPR sendiri untuk mendorong itu semua ke pemerintah, kemudian ke penegak hukum, lalu kemudian ke masyarakatnya secara langsung, itu secara konkret seperti apa, Pak? Iya, yang jelas yang pertama kita memiliki 3 fungsi yang bisa kita lakukan untuk penertiban rokok ilegal. Yang pertama adalah penganggaran, yang pastinya seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengalokasikan anggaran di Satpol PP, kemudian di Diskominfo untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan agar masyarakat tidak menggunakan rokok ilegal. Yang kedua, di Satpol PP juga penertiban otomatis, tapi tidak menertibkan sendiri, pasti bersama teman-teman dari Bea Cukai, dari Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya. Kemudian yang kedua terkait untuk mengatasi rokok ilegal ini, yang pasti kami di Dewan ada kegiatan yang namanya reses. Kami juga membantu pemerintah pusat untuk mensosialisasikan bahwa bahaya rokok ilegal apa. Kami sering ketika reses menyampaikan ketika DBHJAT itu berkurang karena peredaran rokok ilegal itu bertambah besar, itu juga merugikan masyarakat, otomatis masyarakat yang akan dirugikan. Dan yang menjadi catatan kita bersama adalah semua rokok dapat dikatakan berbahaya, tapi kemudian untuk adik-adik kita yang sekolah untuk membeli rokok yang ada pita cukainya itu kemungkinan akan kesusahan. Tapi anak-anak kecil yang ingin merokok rokok tanpa pita cukai, rokok ilegal, karena harganya sangat terjangkau, otomatis itu yang kita khawatirkan. Kita menjaga hal itu sehingga biarkan rokok itu menjadi konsumsi yang orang-orang yang memiliki hak untuk merokok tersebut. Salah satunya dari usia. Seperti itu. Saya kembali ke Pak Pitoyo nih, Pak. Di Kota Malang sendiri, ini sebetulnya banyak nggak sih yang ditemukan rokok-rokok ilegal ini, Pak? Baik, Pak. Berdasarkan data yang ada pada kami, penindakan sampai saat ini di Kota Malang sebesar 3.233 sekian batang. Kemudian sampai tahun 2025. Sampai tahun 2025 bulan September. Bulan awal ya, September awal ya. Ini dan itu masih kita laksanakan penegakan hukum bersama dengan seperti disampaikan Pak Arfa tadi, aparat penegak hukum yang lain dan Satpol PP. Gitu, Pak. Jadi lumayan besar juga. Secara total untuk di daerah Malang Raya memang 18.200 sekian batang. Namun yang di Kota Malang sendiri 3.200.000 sekian. Nah, kemudian langkah selanjutnya, Pak, sanksi apa sebetulnya untuk produsen atau mungkin juga untuk pengguna, mungkin kalau ada sanksinya dari Bea Cukai sendiri seperti apa? Bea Cukai telah menempuh tindakan secara komprehensif, Pak. Memang yang pertama tentunya tindakan preventif ya. Tindakan preventif sekali lagi saya sepakat dengan Pak Arfa tadi, dari dana DBHJAT sudah dialokasikan untuk Kominfo misalnya
memberikan penerangan kepada masyarakat terkait rokok ilegal, diantaranya salah satunya forum ini, kemudian ada podcast, ada melalui media sosial, kemudian ada melalui pamflet ataupun baliho, kemudian ada sosialisasi tatap muka yang dilaksanakan oleh teman-teman di Satpol PP, kemudian ada pengumpulan informasi terkait keberadaan rokok ilegal, kemudian diakhiri dengan operasi bersama dengan Satpol PP untuk mencegah atau membatasi ruang gerak para produsen maupun distributor dari rokok ilegal tersebut. Jadi ada preventif, ada represif. Selain itu, tugas pokok dan fungsi dari Bea Cukai selain sebagai pelayan masyarakat juga pengawas ya, atau penegak regulasi dari pemerintah. Kami sendiri mempunyai seksi, dalam hal ini untuk kantor Bea Cukai Malang mempunyai seksi yang terkait dengan intelijen dan penindakan, dan mereka tidak henti-hentinya melakukan penindakan baik yang modusnya di pabrik, kemudian di jasa titipan, kemudian di pengiriman dengan mobil angkutan barang di jalan tol dan sebagainya. Jadi bermacam-macam kami lakukan dari mulai preventif dan represif. Sekaligus himbauan kepada masyarakat memang untuk tidak mengkonsumsi, bagi distributor jangan mengirimkan rokok ilegal tersebut atau menerima rokok ilegal. Kemudian bagi produsen ya jangan membuat rokok ilegal. Bagi kami sendiri akan terus mengawal ketentuan atau peraturan dari pemerintah terkait rokok ilegal ini, sehingga kami terus aktif mengadakan operasi-operasi untuk menekan keberadaan rokok ilegal. Apakah kemungkinan habis? Mungkin tidak, tapi tetap kita tidak akan berhenti. Jadi tetap kita akan dengan semangat yang tinggi kita akan melakukan penindakan terhadap rokok ilegal, karena benar-benar merugikan negara maupun masyarakat. Ya. Nah, sebetulnya yang lebih utama Pak untuk penindakan hukum ini atau untuk pencegahan rokok ilegal ini ke produsen kah, ke distributor kah, atau ke konsumen kah sebetulnya? Sama pentingnya sebenarnya, sama pentingnya Pak. Namun sebenarnya kalau menurut di hukum ekonomi, kalau memang tidak ada permintaan ya tidak ada produsen yang ini jalan. Jadi kalau kami ke masyarakat lebih himbauan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok ilegal, maka permintaan terhadap rokok ilegal akan berkurang tentunya. Kemudian mereka menjaga kepatuhan dengan mengkonsumsi rokok yang memang rokok yang legal, maka pasar bagi rokok ilegal akan berkurang. Namun tentunya semua karena motif ekonomi ya Pak ya, berarti lebih kalau jualan rokok ilegal lebih murah, mereka pasti akan ada jualan. Sekali lagi, tapi kalau tidak ada konsumennya yang membeli, mereka pasti akan berhenti. Nah, seperti itu. Maksud saya tadi seperti itu. Di saat kondisi ekonomi yang sekarang seperti ini, daya beli masyarakat juga menurun. Nah, mereka kan sebagai perokok pasti akan memilih yang harganya lebih murah. Betul. Nah, itu kan untuk merubah mindset itu kepada masyarakat, sosialisasi yang dilakukan oleh Bea Cukai sejauh ini seperti apa, Pak? Baik, untuk mengalihkan konsumsi dari rokok yang mahal ke rokok yang lebih murah kan tidak mesti harus yang ilegal, Pak. Iya. Rokok yang murah yang produksi orang-orang yang memang memproduksi di kelas yang lebih bawah kan ada sebenarnya. Yang penting harus legal. Yang penting legal, ya. Nanti kalau memang produsennya semua mahal lah, itu mungkin tidak ada pilihan lain. Tapi ini ada yang memang level 1 atau kelas 1, kemudian ada yang levelnya level 2, kan berarti memang tarif maupun harganya berbeda, Pak. Kalau memang mau ke arah yang lebih murah, ya lebih murah tapi legal. Toh nanti hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan negara, ataupun dikembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk misalnya tadi yang disampaikan Pak Arfa tadi, membayar jam kesmas misalnya dalam bentuk BPJS atau seperti apa. Kemudian untuk kesehatan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat, BLT, ada sebagian BLT yang dibiayai oleh
DBHCHT. Itu mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Jadi sampai saat ini untuk di daerah kota itu BLT-nya malah lebih tinggi daripada yang ada di kabupaten. Mohon maaf, saya sampaikan seperti itu. Nah, yang BLT yang dari pemerintah daerah kabupaten memang menjangkaunya lebih banyak ya. Setahu saya kemarin itu sekitar 43.000 orang mendapatkan BLT itu. BLT-nya tentunya dibatasi lagi untuk pegawai pelinting pabrik rokok dan buruh tani tembakau. Itu saja. Sesuai dengan PM 472. Iya, jadi pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mungkin saat ini masih mengkonsumsi rokok ilegal, segera hentikan, beralihlah ke rokok legal. Meskipun tidak terlalu mahal, harganya murah, yang penting legal, karena cukai yang didapatkan dari rokok-rokok yang Anda konsumsi ini akan kembali lagi kepada masyarakat dan juga dampaknya akan signifikan bagi masyarakat, khususnya yang ada di Kota Malang. Nah, ke Pak Arfad lagi nih, sejauh ini di Kota Malang dampak-dampak yang positif yang sudah didapatkan dari penerimaan cukai melalui DBHCHT ini yang dikembalikan kepada masyarakat selain jam sostek, kemudian juga jam kesmas, kesehatan, pendidikan, apalagi yang dirasakan oleh masyarakat, Pak? Yang pertama, kehadiran dan keberadaan DBHCHT dari pemerintah pusat yang kemudian dikembalikan kepada pemerintah daerah, setidaknya itu sebagai stimulan juga untuk membantu pemerintah daerah agar bisa mandiri secara fiskal, sehingga banyak program kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui anggaran-anggaran tersebut. Walaupun memang anggaran tersebut sudah ada peraturan khususnya yang harus diposkan pada kegiatan-kegiatan tertentu, tapi kegiatan-kegiatan itu setidaknya itu dapat membantu pemerintah Kota Malang melalui pendapatan asli daerahnya yang harusnya digunakan untuk mengalokasikan anggaran tersebut, maka bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan lain dikarenakan sudah ada keberadaan DBHCHT tadi itu. Secara sederhananya seperti contoh, ketika di teman-teman Diskominfo ada salah satu program terkait iklan maupun sosialisasi ya terkait DBHCHT. Bayangkan jikalau tidak ada anggaran dari DBHCHT tadi itu, berapa pos APBD yang harus kita anggarkan di sana, sehingga dari adanya DBHCHT tadi itu kita bisa mengalokasikan hasil PAD kita dari masyarakat yang membayar retribusi dan pajak itu untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk tidak mungkin PAD atau APBD kami itu akan mengcover seluruh BPJS jaminan kesehatan yang ada di masyarakat Kota Malang. Tapi karena ada pos juga dari DBHCHT, setidaknya meringankan beban struktur APBD pemerintah Kota Malang, seperti itu. Tapi pada intinya gini, sederhananya kalau saya menyampaikan ke masyarakat ya, masyarakat di tataran masyarakat itu, sederhananya dengan teman-teman atau masyarakat Kota Malang itu, jikalau memang yang bersangkutan adalah perokok, kemudian membeli rokok yang bercukai, yang resmi, setidaknya hasil rokoknya itu membantu atau disisihkan untuk masyarakat yang tidak mampu. Sederhananya seperti itu. Jadi ya walaupun merokok itu banyak versi ya, makro atau haram dan lain sebagainya, tapi merokokmu setidaknya itu ada amal ibadahnya lah untuk tapi yang resmi. Jadi kalau ilegal ya jangan sudah mudorot, malah menyengsarakan negara yang berimbas terhadap pembangunan maupun pembangunan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Tapi saya percaya pemerintah pusat beberapa hari yang lalu ketika Menteri Keuangan dengan yakinnya akan memberantas rokok ilegal, saya yakin pemerintah pusat dan bea cukai kedepannya ini lebih bisa menekan peredaran rokok ilegal yang kemudian itu sangat berdampak luas terhadap APBN, APBD provinsi maupun APBD di kota kabupaten, seperti itu. Iya. Nah, kembali lagi ke Pak Pitoyo. Ketika bea cukai terkhusus bidang jenengan ya Pak, di bidang penyuluhan dan juga pelayanan informasi kepada masyarakat, sejauh ini yang dilakukan ketika turun ke lapangan kepada masyarakat melakukan sosialisasi, pencegahan, pasti banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi, terutama kepada masyarakat kelas bawah yang kemungkinan mereka secara pendapatan juga minim, kemudian mereka juga perokok berat misalkan. Nah, itu untuk ketika melakukan sosialisasi, kendala-kendala apa saja
yang dihadapi, lalu kemudian bagaimana pencegahan dan solusinya? Baik, sebenarnya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat itu kendala terbesar adalah masih di ketidaktahuan masyarakat terkait pentingnya untuk mengkonsumsi rokok yang legal, bukan yang ilegal. Itu aja. Masyarakat kan taunya saya maunya merokok, gitu. Mau ilegal mau tidak itu saya maunya merokok. Tapi kan mereka belum tahu kalau memang rokok yang legal itu nanti akan memberikan memberikan penerimaan negara yang pada akhirnya nanti akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Jadi itu saja. Kemudian misalnya warung-warung atau toko-toko kecil yang menjual rokok ilegal, mereka tidak tahu saja karena tidak tahu membedakan ya ini rokok legal, ini rokok ilegal gitu. Sebagian besar seperti itu, sebagian besar mereka memang tidak tahu. Jadi pada saat kita datang, kita ada program Sobo Pasar dulu ya, atau pemantauan harga pasar. Kemudian ada sosialisasi yang kita lakukan untuk mendatangi toko-toko yang sekiranya berada di daerah-daerah yang berbahaya untuk penjualan rokok ilegal. Jadi kita sampaikan kepada mereka bahwa penjualan yang bagus itu memang penjualan rokok yang legal, bukan yang ilegal. Kemudian gunanya mengkonsumsi rokok yang legal. Kemudian kita akan memberikan stempel kepada mereka, Pak, stiker untuk bahwa di sini tidak dijual rokok ilegal. Jadi seperti itu. Sebenarnya ketidaktahuan masyarakat, lebih ketidaktahuan masyarakat. Saya percaya sebenarnya masyarakat lebih banyak yang pengen mengkonsumsi rokok yang legal. Jadi tetap saja prioritas pertama mereka sebenarnya pengen mengkonsumsi rokok yang legal. Sayangnya memang ada beberapa yang mungkin di luar jangkauan mereka. Tapi sebenarnya ada loh rokok-rokok legal yang murah juga ada loh. Gitu. Jadi memang kendala terbesarnya adalah minimnya informasi. Minimnya informasi kepada masyarakat. Itu memang tugas Bea Cukai. Betul, maka kita harus banyak bekerja keras, Pak, ya. Iya. Betul. Bekerja lebih keras lagi sehingga memang masyarakat menyadari saya itu memang harus mengkonsumsi rokok yang legal. Iya. Karena toh hasilnya nanti akan kembali ke saya juga. Sendiri. Betul. Lalu sejauh ini respon dari masyarakat ketika tim dari Bea Cukai datang memberikan sosialisasi, kemudian memberikan arahan dan sebagainya. Respon masyarakat seperti apa sih, Pak? Sebenarnya? Respon masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan yang kita datangi, kebanyakan toko-toko kecil, itu mereka sangat antusias, Pak, sangat antusias. Karena jangan sampai dalam melakukan usaha itu melanggar hukum. Masyarakat kita masih, percayalah, masyarakat kita masih banyak masyarakat yang baik. Jadi mereka sebenarnya oh ini melanggar hukum, Pak, ternyata baru mereka sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan gitu. Jadi mereka masih pengen bekerja tapi tidak melanggar hukum, tidak melanggar ketentuan negara. Sehingga kami antusias juga dalam melaksanakan sosialisasi, kemudian memberikan penerangan bahwa ini lho Pak, nanti kembali kepada masyarakat kalau Anda mengkonsumsi rokok yang legal. Rokok ilegal itu merugikan Anda, merugikan masyarakat, merugikan negara, merugikan industri yang legal. Jadi, beberapa industri rokok sudah melakukan PHK terhadap karyawannya karena tekanan yang cukup berat dari peredaran rokok legal. Nah, sejauh ini yang dilakukan oleh Bea Cukai ini kan juga tidak mungkin berdiri sendiri. Pasti ada kerjasama dengan pihak kepolisian untuk penegak hukumnya. Betul. Lalu kemudian dengan pemerintah daerah, terutama juga dari DPRD Kota Malang sendiri. Nah, bagaimana sinergitas itu bisa kemudian diwujudkan dalam sebuah sosialisasi, kemudian mungkin kalau dari pemerintah daerah sebuah kebijakan atau perda, itu seperti apa? Mungkin ke Pak Pitoyo dulu. Iya, kalau dari Bea Cukai jelas-jelas memang kita mengawal dari proses awal penyusunan anggaran terkait penegakan hukum bersama Satpol PP, bersama Kominfo, bersama Diskopindak ataupun Disperindak. Jadi
Beberapa hal yang kami laksanakan diantaranya menyusun RKP atau rencana kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan DBHJAT di bidang penegakan hukum. Namun selain itu tidak hanya itu, berhenti di situ, kami juga kemarin bekerja sama dengan Dinas Sosial, Pak. Dinas Sosial terkait dengan pembagian BLT khusus untuk buruh tani dan pekerja pabrik rokok, pekerja giling. Jadi kami juga mengadakan sosialisasi seperti itu, memberikan kesadaran kepada misalnya kepada manajemen pabrik rokok bahwa tenaga kerja Anda berhak mendapatkan BLT. Mari kita susun supaya BLT tersebut benar-benar sampai kepada mereka, benar-benar sampai kepada orang-orang yang memang berhak. Nah, itu kemarin kami sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial. Jadi kami mengawal dari awal sampai ke pelaksanaan penegakan hukumnya, misalnya pengumpulan informasi dan penegakan hukum atau operasi bersama dengan Satpol PP, kemudian dengan aparat penegak hukum yang lain seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Begitu, Pak. Iya, kalau dari DBHT sendiri gimana Pak Harpat? Iya, untuk membangun komunikasi tersebut yang pasti satu. Kalau dari kami terkait penegakan hukumnya itu menjadi wewenang penuh dari kawan-kawan di Bea Cukai, kemudian dari aparat penegak hukum. Kami di pemerintah daerah yang jelas mengalokasikan anggaran-anggaran, mulai dari di Diskopinda, kemudian Diskominfo, kemudian di Satpol PP, di Dinsos, yang itu setidaknya bertujuan untuk memberikan stimulan bahwasanya bahaya dari rokok ilegal dan kemudian apa sih dampak positifnya dari rokok legal yang itu bisa menghasilkan dana hasil cukai tadi itu. Karena seperti ini, kami mungkin di pemerintah daerah hanya memberikan informasi kepada teman-teman Bea Cukai untuk melakukan kegiatan bersama, sosialisasi bersama. Tapi yang perlu diketahui adalah ketika DBHJAT itu transfer dari pusat ke daerah itu turun, itu kami juga merasakan kesedihan. Karena apa? Otomatis harus berpikir menyusun struktur APBD untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Tapi jika kalau teman-teman atau saudara-saudara kita di Bea Cukai itu berhasil menekan peredaran rokok ilegal, itu akan juga berdampak bahagia buat pemerintah daerah dan rakyatnya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, obrolan kita masih akan kita lanjutkan lagi nanti setelah kita break iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Kones ngusungi botol ndek ngarep ya. Wis, Lek, beres. Lah ngono gantian aku tak ngopi ya. Oke. Rokok, Lek. Wah. Murah iki. Wah, tepak iki. Pas aku gak duwe rokok pisan. Rokokku entek. Wah, rokok opo iki? Enak iki, Rek, murah. Sampeyan nek rokokan iki gak kirani kere, soalnya jeneng regane murah. Wes, gak jelas ya. Padha iki lek mek beda pabrik. Aku rokokan ngene gak level. Cangkemku pahit. Iso sampean lho lek rokokan iki, tak jamin lek nglangsang boto iso sundul langit. Iki lho, label opo? Gak gelem iki. Gak. Lek, tenan murah iki, Lek. Lek, tenan iki gak gelem, Lek. Enggak. Enggak ya enggak. Gak. Terus. Sik. Iki sing tengah iki lho kumpul di tengah. Jebol. Kalah iki. Ini aku dhewe iki lho jebol iki. Aduh. Sembuh kah? Ayo sak ronde maneh. Sik, Sak ronde. golek rokok, sak rokokan. Tenang di. Golek rokok nang warung. Pas. Nih.
rasa luar negeri, harga warung kopi. Rokok opo iki? Rokok enak iki. Gak jelas ngene Sam, kan ono pita cukai. Mau aku. Tapi kan enak, murah. Wedi aku lek gak ono, lek polosan ngene iki lho, medeni aku. Engko Wedi lapo? ngeri koranku. Alah iku saking ae. Gak gemetenan iki berarti. Enggak iso. Serius getun kon kok. Enggak. Tenan iki. Tenan wis, Oh, terima kasih. wis. Mas, rokok Mas. Oh, alah. Rokok Mas, murah. Mas, rokok Mas. Rokok ae bensin iki lho, Entek. Oh, alah. Gak ada duit tibake. Rokok Mas, murah. Cek enake ambune masakanku iki sik tak tilikane sih. Wah, enak rek, rame iki warungku mari iki. Jan enak ya masakanku iki. Oh iya sik tak nang ngarep, enten ana dilut ya. Pak, Apa? sampean ro. Apa oh? Abang rene ana tuku rokok ya. Terus. Moro nek embonge ditawani wong sih. Ya apa? Ini nanti tuku rokok tak warang ngono ya. Terus? Ora mbek wong ditawani. Iki lho rokok tak telok. Polosan non. Aduh bahaya iku lek polosan iku. Apa biasane? Gak ono cukene iku. Iya. Wah, bahaya. Kena pasal Yo awakmu. sih, aku mang untung gak tuku. Gak tak undakno wis ya, awakmu Oh, tuku iya. ndek kene terus. Suwun ya. Suwun Mbak Lel. Ya. Mbak, bakso kayak biasa nih, 1 mangkok. Nggih, Pak, sekedap. Mbak Leri, saya nawari rokok, Mbak. Rokok apa iki? Rokok murah iki. Sing delok. Sing siji yo ngene. Mau. Sampeyan repot kayak bathi akeh ora gelem. Sampeyan lek bathine akeh, sampeyan iso buka cabang nang ndi. Mo aku masih batiku akeh wong dolanku iku aman kabeh, legal kabeh wong aku iki tak dukung. Mo aku kok dikenek pasal aku mo. Arek iki maneh. Kaya opo lek indis ekonomi lek gak ngene kate kerja apa? Indis. Mbok golek liyane pancet ae. Lah bener iku, wani menolak. Pancen bawis nek wani nolak. Lah terus pripun, Pak? Terus kene, logo-logo sih, ayo. Dengan menolak membeli, sampean ini sudah membantu memutus rantai distribusi rokok ilegal. Dampak negatif rokok ilegal bisa membahayakan kesehatan karena tidak melalui uji lab dan mengganggu alur perekonomian. Padahal hasil pajak cukai dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan layanan kesehatan. Jadi Lur, yuk kita sama-sama Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal, gempur. Baik pemirsa Batu TV dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam talk show bersama dengan Bea Cukai Malang dengan tema penegakan hukum gempur rokok ilegal. Saya kembali lagi ke Pak Pitoyo. Nah, Pak Pitoyo, ketika dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini kemudian digunakan kembali kepada masyarakat, apakah ada publikasinya? Atau mungkin masyarakat ini bisa mengakses informasi dana ini digunakan untuk apa saja, mungkin bisa diinformasikan. Nah, baik Bapak, jadi terkait DPHCHT Pak, untuk kami itu hanya menangani bagian penegakan hukum 10% dari total DPHCHT yang digelontorkan kepada pemerintah daerah. Nah, untuk yang 90% kesejahteraan masyarakat dan kesehatan masyarakat itu menjadi wewenang dari pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas sosial, kemudian ada dinas kesehatan. Jadi untuk yang di kami sendiri itu kami terbuka Pak sampai ke pemerintah daerah. Nah, untuk masyarakat yang akan mengakses informasi tersebut bisa menghubungi pemerintah daerah masing-masing.
Kalau untuk kami ikut mengawasi penggunaan DBHJHT terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum. Begitu Pak. Iya. Lalu dari pihak Bea Cukai sendiri apakah pernah melibatkan atau mungkin sampai sejauh ini terus berusaha untuk melibatkan pihak masyarakat, kemudian pihak medis mungkin, bidang kesehatan, bagaimana mereka ini supaya tidak lagi secara open-minded untuk mengkonsumsi rokok ilegal ini, Pak? Baik, untuk Bea Cukai sendiri kami terus mengadakan sosialisasi terkait bahayanya rokok ilegal, terkait perlunya kita mengkonsumsi rokok yang legal, rokok yang bercukai. Selain itu, kami melakukan pemberantasan hukum terhadap keberadaan rokok ilegal. Terus kami tekan keberadaan rokok ilegal. Kemudian kami bekerja sama juga dengan tokoh masyarakat, dengan pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin DPR, kemudian Satpol PP, kemudian Kominfo, terutama Kominfo, untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat bahwa rokok ilegal itu sangat merugikan, sangat mengganggu industri, mengganggu penerimaan negara, mengganggu program-program pemerintah yang seharusnya tadi bisa didanai oleh DBHJHT, tapi ternyata karena maraknya rokok ilegal, DBHJHT berkurang, beberapa program yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah tidak bisa didanai dari DBHJHT tersebut. Gitu Pak. Iya. Mungkin masyarakat juga bertanya Pak ya sekarang, di tahun 2025 ini, sejauh ini penerimaan melalui DBHJHT yang akan dikembalikan kepada masyarakat, khususnya di Kota Malang, sejauh ini kalau berbicara secara nominal itu sudah sampai berapa Pak? Dari laporan yang kami terima kemarin, untuk yang dari Kabupaten Malang, karena kita mengelola semua dari Malang Raya ya Pak ya, termasuk Kota Batu, yang dari kabupaten itu mendapatkan sekitar 158 miliar, cukup besar Pak. Untuk yang di Kota Malang sekitar 32 miliar, mendapatkan silpa yang kemarin juga sekitar 7 ya kalau nggak salah 39 miliar. Jadi cukup banyak. Namun seperti yang saya sampaikan di depan bahwa yang 50% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sekalian saya sampaikan untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya pembangunan sarana dan prasarana jalan yang menghubungkan antara produsen tembakau ke pabrik, misalnya seperti itu. Kemudian peningkatan kemampuan masyarakat, peningkatan kompetensi diantaranya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas sosial misalnya. Kemudian untuk kesejahteraan masyarakat kembali lagi yang paling banyak untuk BLT Pak. BLT kepada buruh pabrik dan buruh tani tembakau. Nah kemudian untuk kesehatan seperti disampaikan oleh Pak Arfa tadi, sebagian besar digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat. Untuk penegakan hukum digunakan untuk pertama melakukan pengumpulan informasi, kedua melakukan operasi bersama, namun yang preventifnya digunakan untuk sosialisasi, kemudian untuk podcast, pemasangan baliho, pada dasarnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya rokok ilegal. Gitu. Dan khusus untuk BLT nih Pak, selain dari buruh pabrik rokok dan juga buruh petani tembakau, itu apakah ada kemungkinan untuk diarahkan ke yang lain mungkin? Untuk BLT sudah dikunci di PMK 72 memang terkait buruh pabrik rokok, buruh linting dan buruh tani tembakau. Jadi memang sudah ada earmarknya, ya betul. Kalau dari Pak Arfad, untuk pemanfaatan di masyarakat ini, apakah ini kan sejauh ini kan untuk jam kesmas, untuk kemudian kesehatan dan sebagainya, untuk pendidikan apakah ada anggaran dari DBHJHT ini Pak? Yang jelas DBHJHT itu kan dia dana alokasi khusus ya, yang sudah ada keperuntukannya, yang kemudian kami tidak bisa mengotak-atik. Tapi apakah tadi disebutkan jikalau DBHJHT tadi itu
di Dinsos untuk buruh pabrik, sumama pabrik linting rokok ya, dan kemudian untuk petani tembakau. Apakah kemudian itu karena ada kekhususan itu akan merugikan pemerintah daerah? Tentunya tidak. Otomatis APBD yang bersifat secara umum itu bisa kita alokasikan untuk yang lain. Termasuk setidaknya dengan adanya DBHCHT tadi itu akan tidak mengganggu sektor-sektor pendidikan, tidak akan mengurangi sektor-sektor pendidikan. Walaupun tidak ada ketentuan yang mengkhususkan DBHCHT itu untuk kependidikan seperti itu. Tapi itu akan membantu pemerintah Kota Malang. Contoh di Diskominfo, Dinas Kominfo dengan tupoksinya, dengan ada anggaran DBHCHT akan memperingan kinerja Diskominfo dan terkait plotting anggaran Diskominfo untuk kemudian bisa menggunakan APBD yang bersifat umum dialokasikan pada program-program yang lainnya seperti itu. Iya, baik pemirsa Batu TV, jadi sekian informasi yang sudah disampaikan kepada Anda. Mungkin memang waktunya tidak memadai untuk menginformasikan semuanya, tapi kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa memang keberadaan rokok legal ini memang selain untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat, kemudian hasil cukainya juga dikembalikan lagi ke masyarakat, kemudian juga bermanfaat baik dari segi kesehatan, kemudian dari BLT dan yang lainnya. Yang jelas ini akan sangat bermanfaat untuk Anda semua. Jadi untuk Anda yang saat ini masih mengkonsumsi rokok ilegal, hentikan sekarang juga dan mulailah beralih ke rokok legal. Begitu ya Bapak-Bapak. Ini mungkin sebelum kita berpisah, saya ke Pak Arfad dulu, mungkin bisa memberikan closing statement harapannya ke depan DPRD Kota Malang ini, terutama dari segi penegakan hukum terkait penindakan atau gempur rokok ilegal ini. Bagaimana Pak? Iya, yang jelas yang pertama saya berharap masyarakat tidak mengonsumsi rokok ilegal. Yang kedua adalah silakan kepada masyarakat secara umum di Kota Malang agar melaporkan kepada DPRD maupun ke pemerintah Kota Malang, ke Bea Cukai maupun ke aparat penegak hukum jikalau di wilayah masing-masing ada peredaran rokok ilegal. Dan yang terakhir, tidak usah khawatir bahwasanya anggaran di BHCHT itu bisa di cross check oleh masyarakat Kota Malang, karena melalui Diskominfo kami memiliki keterbukaan informasi yang bisa diakses melalui web pemerintah Kota Malang, dialokasikan untuk apa di BHCHT tadi, sehingga masyarakat akan merasa puas bahwasanya dia membeli rokok legal yang kemudian juga bisa membantu pemerintah untuk mengalokasikan anggarannya untuk masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, yang kemudian itu bisa diakses dan dilihat keterbukaan informasi yang menjadi peranan penting di Dinas Kominfo seperti itu. Iya, baik, terima kasih Pak Arfad. Pak Pitoyo, mungkin ada pesan kepada pelaku usaha selaku produsen, lalu kemudian kepada masyarakat selalu konsumen tentang rokok ilegal ini, baik dari segi hukum maupun dari kesehatan. Silakan. Rokok ilegal kita ketahui bersama dari awal kita berbicara tadi sangat merugikan masyarakat, untuk kesehatan masyarakat, untuk industri yang legal, untuk industri yang benar-benar bekerja secara legal, untuk pemerintah yang membutuhkan dana cukai untuk melakukan pembangunan, kemudian untuk kita semua ya, karena hasilnya akan dikembalikan ke kita semua. Jadi untuk yang pertama tentunya kepada konsumen, sudahlah jangan konsumsi rokok ilegal. Untuk produsen, sudahlah jangan produksi rokok ilegal. Untuk misalnya pengusaha-pengusaha warung, jangan menerima distribusi dari rokok ilegal, jangan menyalurkan rokok ilegal. Untuk teman-teman yang mengetahui ada produsen rokok ilegal, segera melaporkan ke Bea Cukai atau ke aparat penegak hukum. Kita mulai dari diri sendiri, kita mulai dari awal. Semoga rokok ilegal peredarannya semakin berkurang. Kalau bisa kita habiskan rokok ilegal itu, sehingga cukai yang dikumpulkan oleh pemerintah itu lebih efektif, lebih tepat sasaran untuk membiayai pembangunan negara kita. Jadi itu tolong yang produksi rokok ilegal, yang konsumsi rokok ilegal, untuk yang mendistribusikan hentikan sekarang juga. Iya, baik. Toh nanti juga kembali lagi ke kita. Manfaatnya untuk masyarakat kita semua. Baik, terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya di hari ini. Mungkin sebelum kita berpisah bisa kita
berikan jargon sekali lagi untuk gempur rokok ilegal, Pak Pitoyo. Monggo, monggo. Gempur rokok ilegal, Gempur. Terima kasih Pak Pitoyo dari Bea Cukai dan juga Pak Arfad dari DPRD Kota Malang. Dan pemirsa Batu TV, semoga yang kita sampaikan tadi memberikan banyak sekali informasi untuk Anda terkait masalah cukai, kemudian terkait rokok ilegal, bagaimana kita membedakan antara rokok legal dan rokok ilegal, dan yang lebih terpenting lagi, Anda mendapatkan informasi bagaimana pemanfaatan DBHCHT, yakni dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang Anda rasakan sendiri untuk kesehatan, kemudian untuk BLT dan juga untuk pendidikan. Terima kasih. Akhirnya saya Dimas Haryanto mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.